Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Lumintu Car Wash and Care Channel. Kali ini kelanjutan dari Bogor kemarin. Kita ngapain ke Bogor? Nah, ini hasilnya. Seperti apa kondisinya? Mari kita lihat bersama ya. Nah, begitulah teman-teman kondisi mobil yang akan kita proses ya. Selanjutnya di sini intinya sebelum kita nanti mengulas bagaimana proses poles salon mobil Avanza ini, kita akan kasih tahu dulu nih sama teman-teman perbedaan sebelum dan sesudahnya, supaya teman-teman punya parameter ya untuk menilai hasil poles baik polesan sendiri maupun orang lain. Karena semua mobil setelah dipoles sekilas tampak mengkilap ya. Sedangkan mengkilap itu sendiri punya tingkat kualitas berbeda-beda jika dicermati. Sekarang bagaimana cara mengetahui tingkat kualitasnya? Nah, untuk memperjelas kami pisahkan panel mobil menjadi dua bagian seperti ini ya. Lalu kita kerjakan kedua bagian itu dengan tahapan atau step yang berbeda antara kiri dan kanan. Nah, setelah selesai semuanya, hasil dapat dilihat seperti ini ya teman-teman perbedaannya. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat ini. Sebenarnya kelihatan sama ya. Cuman inilah yang membedakan. Ketika yang belum dan yang sudah. Yang sudah itu pasti cahayanya ngumpul jadi satu, nggak pudar gitu. Oke ya, jadi kalau dari jauh dilihat sih sama-sama mengkilap ya teman-teman. Tapi ketika kita membedakan dengan sorot lampu ataupun cahaya, itu akan kelihatan. Semoga sampai di sini penjelasan kami bisa dipahami ya. Jadi untuk menilai kualitas poles silahkan teman-teman gunakan sorot lampu yang terang. Sekarang mari kita lihat seperti apa perbedaan sebelum dan sesudah dipoles ya. Jadi yang di bawah itu sebelum dikerjakan waktu mau dijemput, dan di atas itu setelah ini kita kerjakan. Nah, ini kap mobilnya juga banyak goresan. Oke ya, jadi nah sebelum dan sudahnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini semoga dapat tergambar secara visual perbedaan-perbedaan itu ya. Sebelum kami lanjutkan, sekali lagi kami ingatkan gunakan sorot lampu yang terang saat menilai kualitas poles. Dan jangan lupa juga dukung kami dengan subscribe, like, dan komentarnya supaya informasi ini makin bermanfaat. Setelah teman-teman paham bagaimana menilai hasil poles, sekarang saatnya kita mengulas lebih lanjut lagi bagaimana proses pengerjaannya. Berbicara proses poles, tentunya ada step atau tahap yang harus dikerjakan. Mengingat secara fisik sebelum diproses setiap mobil memiliki kondisi berbeda-beda. Pertama, mulai dari kondisi mobil dengan kerusakan tingkat ringan atau biasa dikatakan hanya sebatas kotor dengan bermacam-macam penyebab seperti berdebu, berkerak atau water spot, noda aspal yang menempel, serta bercak-bercak jamur dan lain sebagainya yang jenis kerusakannya hanya berada di permukaan lapisan vernis. Kedua, mobil dengan kondisi kerusakan cat tingkat sedang seperti luka goresan semacam ini ya. Selain itu terdapat banyaknya penampakan swirl atau jaring laba-laba ya atau baret-baret halus, serta bayangan-bayangan berkabut atau cahaya-cahayanya yang membias, dan goresan-goresan ringan lainnya dengan perkiraan kedalaman goresan masih berada pada sekitar lapisan vernisnya ya. Dan ketiga, kerusakan berat seperti goresan yang menembus cat atau bahkan terkelupasnya seluruh lapisan cat mobil yang tidak dapat lagi disamarkan dengan metode poles. Selain itu, kerusakan berat juga meliputi perbedaan warna cat seperti ini ya teman-teman.
Nah, bermacam-macamnya perbedaan kondisi mobil sebelum dipoles, seperti itulah yang menjadi dasar perbedaan penentuan tahap-tahap step pengerjaan yang digunakan. Nah, sampai di sini kesimpulannya adalah step atau tahapan dalam poles sangat bergantung pada kondisi mobil sebelumnya ya. Jadi poin penting pertama kali yang harus kita tahu adalah separah apa kondisi mobil yang akan dikerjakan. Nah, setelah itu barulah kita bisa menentukan dengan step berapa kita akan mengerjakan. Singkat kata, di sini kita mengklasifikasikan perbedaan-perbedaan kondisi mobil menjadi 3 bagian ya sebelum dikerjakan, yaitu kondisi ringan, kondisi sedang, dan kondisi berat. Dengan harapan 3 kategori tadi dapat memudahkan kita semua dalam menentukan step atau langkah pengerjaan yang paling efektif digunakan nantinya pada saat proses pemolesan ya teman-teman. Nah, tambah lagi nih teman-teman, selain itu agar memperoleh hasil yang lebih maksimal, kami menyarankan kepada teman-teman karena karakter bahan dan peralatan sangatlah berpengaruh juga pada hasilnya. Alangkah baiknya teman-teman juga mengenal terlebih dahulu karakter bahan dan peralatan yang akan digunakan ya. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman, juga menambah wawasan teman-teman bagaimana menilai hasil poles, baik polesan sendiri maupun polesan orang lain ya. Mungkin sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Stay tune terus di Luminto Car Wash and Care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.